Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sekarang latihan poin yang kedua ya. Tanil kalimatil atiyata wa bayyin ma yajuzu fil wajhani inda tasniyati. Musanakanlah kosakata berikut dan jelaskan apa yang boleh di dalamnya dua wajah, dua penggunaan ketika tasniyah. Tapi sebelum itu saya jelaskan kembali ya tentang tasniyah ya. Saya sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, eh, tasniyah ini perlu diulang lagi ya, baik itu isim sahih, isim maksur, manqus ataupun yang mamdud ya, seperti itu. Sebelum itu sebentar ya, saya ada. Oke, jadi sebenarnya kita masih membahas tentang isim maksur, manqus dan mamdud ketika dimusanakan atau di jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim ya. Tapi sebelum itu coba memastikan isim maksur masih udah paham isim maksur? Isim mankus, isim mamdud masih sudah paham ya? Atau masih perlu dijelaskan kembali? Gimana? Paham tapi perlu dijelaskan kembali, Ustaz. Oke. Ya. Jadi sekarang kita bahas isim ditinjau dari huruf akhirnya. Ada maksur. Maksur ini adalah alismul mu'rabu alladzi akhiruhu alifun lazimatun, yaitu isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Ada 3 poin. Harus isim pertama. Fiil nggak masuk berarti. Ya, berarti kata da'a nggak nggak masuk karena bukan isim. Atau ila kan belakangnya alif tuh da'a dan ila nggak masuk, nggak, harus isim. Yang kedua harus mu'rab. Berarti kalau yang isim mabni yang belakangnya alif seperti ana, hadza ini nggak masuk. Ya harus mu'rab. Terus yang ketiga adalah alladzi akhiruhu alifun lazimatun, yang dimana akhirnya ada alif lazimah, gitu ya. Berarti kalau yang alifnya bukan alif lazimah, lazim itu yang tetap ya, yang bukan aridoh. Lawan dari lazimah itu lawannya adalah aridoh. Yang aridoh itu yang apa namanya, temporer, Kondisional. kondisional itu ya. Seperti roa itu aba zaidin, aba di sini bukan alif, di situ bukan lazimah karena bisa jadi aba, abu, abi gitu ya. Nah gitu. Jadi harus alif lazimah. Nah maka
Ketika isim yang memiliki tiga syarat ini, dia isim, dia mu'rab, akhirnya alif lazimah, maka masuk pembahasan isim maksur. Contohnya apa? Al-Huda, Al-Mustafa. Ini nggak ada titik ya. Al-Fata. Kenapa? Karena dia isim, karena dia mu'rab, dan dia akhirnya alif lazimah. Ini namanya isim maksur. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Nah, selanjutnya adalah al-manqusu, isim manqus. Isim manqus itu adalah al-ismu, al-mu'rabu, alladzi akhiruhu yaun lazimatun maksurun ma qablaha. Jadi isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya kasroh maksur. Pada isim manqus berarti ada empat syarat. Yang pertama adalah al-ismu. Ya, berarti isim. Berarti kalau yang bukan isim seperti fiil, seperti turudi, ya, ya beki, nggak masuk pembahasan isim manqus. Ya, pertama isi al-ismu. Nah, kedua adalah al-mu'rab. Berarti kalau yang belakangnya ya sukun atau ya lazimah, meskipun dia isim, ya. Tapi kalau mabni seperti alladzi maka nggak masuk pembahasan kita. Gitu ya, nggak masuk pada pembahasan isim manqus. Terus yang ketiga adalah alladzi akhiruhu yaun lazimatun. Artinya akhirnya sebelumnya akhirnya huruf ya. Berarti kalau misalnya akhirnya huruf ya lazimah, berarti kalau yang aridoh seperti kata abi, marartu bi abi bakrin misalnya. Ini nggak masuk kata abi. Kenapa? Karena abi di sini ya-nya itu dia aridoh karena tanda jar. Karena sama tadi seperti disampaikan pada pembahasan isim maksur, dia bisa abu, aba, abi gitu. Ya. Jelas huruf ya itu memang lazimah, memang dia nggak diganti di itu ya, nggak kondisional. Nah, yang keempat adalah maksurun maqoblaha. Dia harus maksur, harus kasroh sebelumnya. Berarti kalau yang sebelumnya kasroh misalnya berharokat gitu ya, atau sukun misalnya, maka nggak masuk. Seperti apa? Contoh zobiyun. Zobiyun ini, kalau kita lihat dia isim betul, dia mu'rob betul, dia akhirnya ya lazimah, tapi sebelum ya-nya itu dia sukun bukan kasroh. Maka nggak masuk pembahasan isim manqus. Gitu ya. Nah, yang masuk seperti empat syarat ini apa contohnya? Seperti ad-da'i, al-hadi, al-mustaqsi gitu ya. Nah, ini masuk nih. Karena dia isim, isim iya, mu'rab iya, belakangnya ya lazimah, sebelumnya kasroh. Gitu. Ini namanya isim manqus. Jelas sampai sini. Ustaz, kenapa namanya mankus ya? Karena satu saat yang namanya isim manqus itu ya-nya itu bisa di apa? Bisa dihapus. Hilangkan. Da'ina. Maka manqus kurang gitu, dihapus, dihilangkan gitu. Iya, Kalau maksur apa? Maksur itu gimana mahbus. Mana mana makna mahbus? Yang ditahan. tertahan, yang tertahan ya, yang tertahan. Sebagaimana dalam Quran yang qasiratu torfi, surat Ar-Rahman, qasiratu Tarfi. at-torfi. Apa artinya nih? Bidadari yang apa nih? Yang pandangannya ditahan. Yang dia menahan pandangannya gitu ya. Insyaallah. Allahumma rzuqna qasiratu torfi. Ayat yang keberapa deh? Karena ada tiga yang disebutkan ya. Huruf maksurah. Oh, huruf maksurah juga sama nih. Khairatun hisan itu. Maksur juga sama nih. Maksur, bedanya dipelihara yang dijaga gitu. Nah, sama itu. Seperti si maksur itu ya dijaga dan huruf alif seperti dibentengi gitu, seperti di apa? Dijaga gitu. Begitu ya. Saya pikir karena ada alif maksurah, makanya namanya Oh, enggak. maksur. Karena yang seperti kata al-aso juga masuk. Oh iya, Ini kan bukan alif maksurah, alif layyinah masuk itu. betul. Begitu ya. Kemudian yang mamdud itu ditambah. Nah, kalau ini mamdud kita bahas sekarang. Al-mamdud adalah alismu al-mu'rabu alladzi akhiruhu hamzatun ba'da alifin zaidatin. Isim yang mu'rab yang akhirnya adalah hamzah setelah alif zaidah. Berarti isim
dia mu'rab, akhirnya hamzah, tapi sebelumnya alif gitu. Mamdu itu dari mad dibaca mad panjang. Oh, dipanjangkan. Betul. Ya. Sahro. Sahra, hamra, ibtidaun, wabinaun. Cuma dia pembahannya agak panjang ini. Karena hamzanya ada yang asliyah, ada yang munqalibah, ada yang zaidah gitu. Ya. Karena nanti pembahasannya kepada apakah boleh tanwin atau tidak. Itu kan pembahasan ini. Oke, ini pembahasannya ya. Jadi maksur, mankus, dan mamdud. Pembahasan begitu. Kalau sahih yang tidak keluar dari sini ya, yang tidak termasuk ini ya, kitabun, kolamun gitu ya. Gitu. Jelas habis ini untuk isi maksur, mankus, dan mamdud sebelum dilanjut latihannya. Jelas. Gitu ya. Mungkin perlu lihat yang itu ya Ustaz, yang bentuk musanna, tasniyah, bentuk tasniyahnya Oke, nah untuk sekarang latihan. ini kan yang penting kan kita sudah bahas nih ya definisi nah baru sekarang pembahasan terkait dengan apa namanya ketika ditasniahkan bagaimana. Nah gitu. Sekarang kita bahas ya. Fit tasniyati tuzadu fi akhiril ismi alifun wa nunun fir raf'i. Pada isim tasniyah ditambah pada akhir isim alif dan nun pada kondisi rofa wa ya'un wa nunun fil nasbi wal jarri dan ya ditambahkan ya dan nun pada kondisi nasab dan jar. Gitu ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang as-sahih. Gimana kalau isim sahih? La taghyira fi mufradihi. Artinya apa? Tidak ada perubahan Nggak ada dari perubahan. bentuk mufradnya. Jadi gampang ya. Rojulun, rojulani. Kitabun, kitabani. Gitu ya. Jelas ya untuk sahih ya? Jelas. Sekarang isim mankus. Isim mankus tadi isim yang belakangnya ya. Ya. Nah, turaddu ya'uhu in kanat mahdhufatan. Ya pada isim mankus itu dikembalikan jika memang dia dihapus. Seperti kata qadin. Qadin. Kalau ini kan isim mankus yang ya-nya dihapus. Aslinya kan qadiyun. Kalau diubah menjadi isim musanna jadi apa? Qadiyani. Qadiyani. Ya-nya muncul lagi. Turaddu ya'uhu. Atau da'in misalnya da'in. Nah, kalau da'in, kalau misalnya diubah jadi isim musanna kan aslinya da'iyun jadi apa? Da'iyani. Da'iyani. Jelas sampai sini? Isim mankus. Jelas ya? Jadi mesti tahu huruf yang dihilangkan ya Ustaz. Betul, huruf ya-nya dihapus itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sahih sudah. Nggak ada perubahan. Mankus tinggal dibalikin aja huruf ya-nya. Kalau memang dihapus ya. Kalau memang ada ya. Ini nggak perlu ditambah lagi ya. Nah, sekarang isi makosur. Al-makosuru. Nah, ini kesemaan ya. Ada tafsil. Pertama, isi maksud kan isim yang belakang alif ya. Kalau pertama alifu zaidatun ala salasatin. Kalau ternyata huruf alifnya itu berada posisi lebih dari tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Kalau misalnya huruf alifnya pada huruf yang keempat ya dan seterusnya. Maka kalau misalnya seperti itu apa tuh kelabu ya apa artinya? Apa tuh kelabu ya? Alifnya ditukar jadi ya. Alifnya ditukar jadi ya, diubah menjadi huruf ya. Contoh seperti kata hobla. Hobla ini kan isi maksur ya. Huruf alif di belakangnya huruf yang keberapa itu? Keempat. Huruf yang keempat. Karena yang pertama huruf H,
yang kedua ba, yang ketiga lam, yang keempat baru lam. Oh, apa alif. Nah, maka masuk di sini yang keempat dan seterusnya ya. Maka ketika diubah menjadi isim musanna, alifnya itu diubah menjadi huruf ya. Maka jadi apa kalau hubla ini? Hoblayani. Hoblayani ya. Hoblayani. Atau misalnya Mustafa, Mustafa ini huruf alifnya yang keberapa nih? 5. Berapa? Kelima, Ustaz. Yang kelima. Satu. Maka kalau diubah menjadi isim musanna, tinggal diganti huruf ya. Jadi gimana? Mustofayani. Mustofayani diubah menjadi huruf ya tuh kelabu ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, selanjutnya ini kan kalau posisi huruf alifnya berada di huruf keempat dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau huruf ketiga? Nah, ini yang kedua jenisnya alifuhu salah satu ada tiga. Apa yang terjadi? Turaddu ila asliha. Dikembalikan huruf alifnya itu kepada asalnya. Karena memang alif itu tidak mungkin menjadi huruf asal. Nggak mungkin dia menjadi huruf asli yang nggak mungkin. Alif itu huruf zaidah atau huruf munqalibah gitu. Nah, ketika huruf alif berada posisi ketiga, berarti kan dia pasti semuanya itu zaidah apa asliyah ya, karena isim itu kan pasti salah satunya itu minimal paling tidak tiga huruf kan gitu ya, sulasi gitu. Nah, maka dikembalikan kepada asalnya. Jika memang huruf alif itu asalnya huruf ya, kembali ke huruf ya. Kalau alifnya itu ternyata huruf waw, maka kembalikan ke huruf waw. Contoh misalkan seperti kata fatan. Kata fatan ini aslinya adalah fatayun, pakai huruf ya. Tapi karena ada illat sarfiyah yang pernah dibahas, kalau huruf illat berada sebelumnya fathah, dia berharokat, maka diganti alif jadi fatan. Dan secara penulisnya pun ini seperti huruf ya tanpa titik. Maka ketika kita ubah kata fatan ini menjadi isim musanna, dibalikan menjadi huruf ya. Jadinya apa? Watayani. Fatayani. Ya, fatayani. Kalau huruf ya, ya ntar ayat di situ. Gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau huruf waw seperti wakofan. Apa kofan misalnya kata kofan. Nah, kofan ini aslinya adalah kofawun. Ya karena inilah sorfiyah maka ini diganti jadi alif. Jadinya kofa. Ya, kofa ini di belakang kepala apa sih namanya? Eh Apa sih kofan itu di belakang kepalanya? Punggung belakang nih pokoknya kayak. Itu kofan namanya. Nah, ini aslinya kofaun alif. Nah, ini huruf alif ya pada huruf ketiga. Nah, dia huruf waw aslinya. Maka ketika kita ubah menjadi isim musanna, dia berubah menjadi apa? Menjadi waw. Jadinya apa? Kalau kofan, Kopawani. kofawani. Begitu. Jelas sampai sini? Nah, untuk mamdud kayaknya kemungkinan pekan depan insya Allah ya. Wah, Akan kita ya. bahas. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah udah jelas Ustaz. Jelas-jelas ya. Nah, kalau mamdud rinciannya tafsilnya ada tiga. Nanti akan dibahas. Ya, ada yang tetap huruf hamzah, ada yang diganti waw, dan ada yang dua wajah ya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjut pertemuan kita ini. Atau ada lagi mau ditanyakan sebelum nanti ada latihan ini? Ini kitabnya sudah di print out ya? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Nah, jadi nanti kalau sudah di print enak nih. Nanti tugasnya itu, catatan itu ditugasin aja. Ditulis, difoto, dikirim ke grup nanti insya Allah. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab.